Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karomah Nurhidayah, mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menanggapi terkait pendidikan Islam dalam era revolusi industri 4.0. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0, perlu dikemukakan terlebih dahulu apa itu era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 disebut juga era cyber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu, merangsang sekaligus menumbuhkan kemajuan sains teknologi yang menghasilkan penciptaan mesin pintar, robot otonom, bahkan artificial intelligence. Era ini banyak memberikan kesempatan-kesempatan baru dalam segala bidang dan sekaligus melahirkan tantangan-tantangan yang kompleks dan sulit. Sehingga menurut kualitas SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Adapun pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global, dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada Al-Quran dan Hadis, serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional, dasar negara dan filosofi, berpegang pada prinsip al-hifdzu ala qadimi as-sholih wal ahzu ala jadi al-aslah, yakni mempertahankan tradisi yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik, merupakan mantra paradigma berkemajuan, kontinuitas, keterbukaan dengan inovasi untuk melakukan transfer of knowledge and technology yang maslahat bagi pengembangan pendidikan Islam. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pendidikan Islam terus berkembang kurikulum role model bagi pendidikan, ditandai dengan pertumbuhan lembaga bermunculannya sekolah berbasis agama Islam, seperti sekolah Islam terpadu, boarding school, sekolah berbasis pesantren modern, sekolah tahfidz, peralihan perguruan tinggi Islam dari STAIN menjadi IAIN, atau dari IAIN menjadi UIN. Tidak hanya perubahan wajah, konten dan program unggulan juga ditawarkan seperti program pesantren, entrepreneurship, dan lain-lain. Jika hal ini dilakukan, pendekatan proses yang benar, maka akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa produktif, peneliti, penemu, penggali, pengembang ilmu pengetahuan. Konsekuensi logis dari hal ini yakni yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, mengubah pola pendidikan Islam indoktrinal menjadi pola pendidikan partisipatif. Yang ketiga, mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum. Nah, maka dari itu, pendidikan harus melakukan transformasi. Para stakeholder pendidikan Islam harus melakukan perubahan pada wajah dan muatan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus sebagai benteng pertahanan pendidikan, menghadapi dekadensi moral. Perubahan konten akhlak pendidikan karakter dengan keunggulan daya saing, kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual, serta membentuk peserta didik yang inovatif, kreatif, demokratis, berkarakter, berjiwa entrepreneur, dan religius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.